Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Untuk doa pembukaan saya persilakan kepada hambanya. Puji Tuhan, mari kita bersatu hati memohon kehadiran Tuhan dalam ibadah. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, agunglah kuasamu, heralah karyamu. Engkaulah ya Tuhan Yesus perisai hidupku. Engkaulah segala sumber daripada penghasilanku. Engkaulah berkat yang melimpah ya Tuhan Yesus. Engkaulah pelita bagi kaki kami ya Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kami mohon ya Tuhan Yesus, kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, bimbingan-Mu ada pada kami. Kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum dapat hadir ataupun masih dalam perjalanan. Engkau berkati seperti Engkau memberkati kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, sucikanlah dengan darah-Mu yang kudus yang tercurah di kayu salib ya Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat mengakui hanya Tuhan Yesus adalah juru selamat kami satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, mempersiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita. Kemenangan terjadi di sini. Biarlah pujian ini menjadi iman kita kepada Tuhan. Bahwasanya saat kita menyembah, kita percaya, kita yakin bahwa Allah hadir di tempat ini.
Hallelujah,
aku nyari Gusti. Semenjak atau selama saya ikut Tuhan, lanjut, uripku tansah diberkati, hidupku selalu diberkati. Hatiku ayam tenang, hatiku damai tentram. Hatiku, semuanya itu Tuhan Yesus yang memberkati, yang memberi. Amin saudara? Amin. Amin. Musik lanjut.
hari ini. Hatiku percaya karena Dialah gunung batu kita, Dialah keselamatan kita. Hanya padamu hatiku percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan kasihku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, bahwa benar tetap berlindungan. Tuhan selalu berjudi, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Tuhanlah kekuatan dan kasihku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah benar tetap berlindungan. Tuhan selalu berjudi, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Tuhan selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Tuhan selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoncang,
Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah melihat Tuhan, bukti kasih-Mu ya Bapa. Engkau rela Tuhan mati di kayu salib untuk menggantikan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan hidupku, Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan. Sekali lagi dengan kami bersyukur. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan hidupku, dengan darah-Mu dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkanmu. Terlalu besar
Yesus, Engkau menghargai kami begitu besar, Engkau memuliakan hidup kami begitu tinggi. Dengan darah-Mu yang tak ternilai itu, Kau menebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebelum kami melakukan sakramen perjamuan ya Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman Tuhan. Kuatkan hati kami, taburlah ya Tuhan Yesus benih firman Tuhan, untuk kami makin mengerti maksud hidup kami di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Izinkan saya berkomunikasi dengan Kakak Devan. Kakak Devan di desktop itu ada hukum kasih PPT. Nah, iya, kelihatan hukum kasih. Nah, itu bisa ditampilkan. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, ini sudah pergumulan lama saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini, hukum kasih. Karena di saat kita mengasihi, maka ada kewajiban kita untuk melaksanakannya. Dan bagi saya bergumul ini buat apa? Saya harus berkewajiban menjalani hukum kasih. Pikiran saya yang terbatas, saya ingin menyelami Tuhan yang tak terbatas dengan pikiran saya yang terbatas. Saya berpikir dengan Tuhan mengasihi saya sudah cukup dong. Dan saya yakin Tuhan tidak punya tuntutan untuk saya mengasihi orang lain. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Ini terdorong dengan 2 atau 3 kali kejadian dalam 1 minggu. Nih ya, saya mengalami 2 atau 3 kali kejadian saya ditegur begini. Jadi dengan saya berpikir kasih dalam beberapa bulan ini, beberapa minggu ini saya berpikir kasih, terus ada teguran terjadi dalam hidup saya. Dia bilang gini, mengatakan ke saya, boleh kau tegur, tapi jangan ngatur. Ya lagi ya, boleh kamu negur saya, boleh kamu marahin saya, tapi jangan ngatur. Lebih dari 2 kali saya mengalami itu ke diri saya. Saya berpikir, oke, Tuhan menegur saya. Tuhan boleh negur saya dengan ayat firman Tuhan yang sangat dalam. Tapi Tuhan jangan ngatur dong. Pernah juga suatu ketika terjadi dalam keluarga saya. Anak saya melakukan kesalahan dan ditegur orang, terus orang itu ngatur. Kamu udah gini-gini ya, gak boleh gini, makanya kamu harus begini. Batin saya bilang, udah lo negur-negur aja dong, ngapain lu ngatur? Ada juga orang yang maunya ngatur tapi gak mau ditegur. Ih, kamu ngatur-ngatur, kok kamu marahin saya, udah kamu jalanin aja ini. Ih, gak mau ditegur, maunya ngatur. Nah ini akhirnya menjadi kompleks dalam hidup kita sehingga kita bingung. Mana yang harus kita dulukan? Ya, coba kalau saudara pikir baik-baik, di saat kita mengikuti Tuhan Yesus, kita mau nggak diatur? Kita mau nggak ditegur? Ya. Nah, mari kita lihat ayatnya. Dan dibuka. Hukum kasih, ya pasti ya hukum kasih adanya di Matius ya, hukum yang terutama. Sebelumnya kan hukum ini tertulis bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu, tidak ada Allah lain. Ya, tapi saya akan mengambil yang seperti ini. Bapak Ibu bisa baca, ya. Bapak Ibu bisa baca ya. Kita baca bersama-sama. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Bapak Ibu bisa baca juga di handphone saudara atau di Alkitab yang Bapak Ibu punya. Mari kita baca bersama-sama Matius 22 ayat 37 yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama
sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang disebut Tuhan Yesus, jadi hukum kasih ini yang penting bagi saya dalam saya menggumul ini, bukan Yesusnya, bukan kasih Allahnya ini, bukan. Yang saya penting ini, di saat kita mengasihi diri kita sendiri, ya, ini yang harus kita pahami. Apakah kita sudah mengasihi diri kita sendiri atau belum? Banyak dari kita belum mengasihi diri kita sendiri, maka susah untuk mengasihi Allah. Orang mengasihi diri sendiri belum bisa. Nah, bagaimana Pak Musi? Saya sudah mengasihi diri saya sudah mandi kok. Saya sudah bersih, saya sudah sikat gigi, ya. Saya sudah memberi masukan ke tubuh saya, diri saya sendiri. Apa itu? Makanan yang baik, makanan yang menyukakan, ya. Saya sudah masukkan. Oh ya, bagaimana dengan lingkungan saudara? Dengan teman saudara yang toksik itu? Apakah saudara sudah menjauh dari dia atau saudara menikmati? Ada orang yang tidak bisa jauh dari lingkungan yang buruk karena sudah terikat. Dia nggak bisa dikatakan, wah, saya bisa mengasihi nggak? Kamu punya teman yang mempengaruhi kamu buruk, kamu bisa lepas nggak? Nggak bisa. Oke, nggak bisa. Pekerjaan kamu yang kamu dapat hasil atau gaji, sementara di saat kamu dapat hasil dan gaji, kamu mencemooh pimpinanmu, kamu mencemooh mengatakan perusahaanmu, itu bisa kamu lakukan itu. Di sementara kamu dapat penghasilan loh dari pekerjaan itu. Sementara kamu mengatakan hal-hal yang tidak baik pada perusahaan atau pimpinan, bisa kamu kerja seperti itu? Ya gimana? Nah, kita nggak bisa mengasihi diri kita akhirnya. Di saat kita mengasihi diri kita akan mengeluarkan kata-kata yang baik, perilaku yang baik. Jadi dari ayat ini saya baru mengerti bagaimana di saat kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi diri kita. Di saat kita mengerti, oh, kasih manusia ini, sayanya harus mengasihi Allah, baru saya bisa mengasihi sesama saya. Kita mengerti dulu siapa kasih Allah itu. Kita bisa mengerti, oh ya, Allah itu kasih. Ya, kalau nanti kita lihat kasih Allah, kita bisa mengasihi tidak? Kita bisa mengasihi Allah tidak? Mengasihi Allah itu bukan seperti kayak seorang orang tua mengasihi anaknya, atau seorang anak mengasihi, tidak. Lebih dari itu. Butuh pengorbanan yang luar biasa. Kita harus mengerti Allah seperti apa dalam hidup kita masing-masing. Makanya sering saya katakan, saudara sudah mengenal Allah saudara tidak? Yang pribadi. Dengan saudara mengenal Allah saudara yang pribadi, secara pribadi, saudara akan bisa mengasihinya. Ya. Nah, selanjutnya, next, hukum kasih. Ini kasih kepada Allah, maaf kecil ya. Ini kasih kepada manusia, ini hukum kasih. Kasih kepada Allah itu kepercayaan. Kita datang kepada Tuhan. Kepercayaan, believer. Kalau kata orang, ya kepercayaan, believer ya, percaya. Nah, hubungannya roh. Ada iman. Ini ada ayatnya. Berbagai orang yang tidak melihat tapi percaya. Ini kasih kepada Allah. Ini hubungannya batin, jiwa. Orang nggak bisa bilang ada orang yang baik, belum tentu dia kasih itu kepada Allah, belum. Ini hukum kasih. Ini ya, itu ya kasih Tuhan Yesus. Kita Kristen ya, Kristen pengikut Kristus. Maka kita datang kepada Tuhan Yesus, enggak, hubungannya kepercayaan. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah batin jiwa saudara sudah berhubungan dengan Tuhan? Ada nggak hubungan roh batin saudara kepada Tuhan? Oh, ini mah kebatinan Pak Musik, iya kebatinan. Kepercayaan. Nah, seperti itu, ya. Sudahkah saudara melakukan itu? Kalau kita lihat ya, sekarang lihat banyak penganut-penganut kepercayaan sedang bangkit karena menolak
menolak ajaran-ajaran agama yang kelihatannya baik tapi prakteknya nggak baik. Nah, ya. Jadi ini kasih kepada Allah untuk kepercayaan, roh, iman, dan berbagai ini ayatnya ada ya dalam Yohanes 20 ayat 29. Nah, selanjutnya karena kita mengasihi Allah, maka kita bisa mengasihi kepada manusia. Ini agama, kelihatan. Logika dengan tubuh dan perbuatan. Jadi iman tanpa perbuatan kosong. Jadi iman baru perbuatan, bukan perbuatan beriman, tapi iman baru perbuatan ya. Kita kepada Allah dulu, baru kepada manusia. Kita nggak bisa kepada Allah, nggak bisa berhubungan pada Allah kalau kita sendiri belum selesai dengan diri kita. Kalau kata Pak Ade, selesai dulu dong diri kita. Oke, selesaiin. Apa yang harus diselesaikan? Ya dosa-dosa kita. Nah, kasihnya Allah itu dia memberikan, dia pengorbanan. Kita baru mengerti, oh ya, Allah itu kasih ya. Allah itu berkorban ya. Nah, ini ya. Ini ada ayatnya. Bila hidup keagamaanmu, yuk kita baca. Dalam Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Sudah dapat? Amin. Mari kita baca bersama-sama begini bunyi firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam. Selama ini kita memuja ya ahli Farisi, Tuhan Yesus yang bisa memuja, kalau kita jangan memuja. Ahli Farisi ini ahli Taurat itu orang-orang yang baik yang memperdalami firman Tuhan. Ya. Nah itu dia. Kita harus memperdalam firman Tuhan. Jangan lelah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, jangan. Terus lakukan itu siang dan malam. Puji Tuhan ya. Kemarin kita membaptis 4 saudara kita. Haleluya. Tugasnya gampang. 3 bulan berturut-turut mengirim voice note kepada saya setiap hari 1 ayat. Katakan, mereka akan bisa cerita bagaimana susahnya untuk kirim voice note doang. Susah sekali. Dia harus bergumul dan begitu banyak alasan untuk tidak bisa melakukannya atau berhenti melakukan, banyak alasannya. Padahal voice note itu cuma berapa detik, nggak sampai 15 detik kalau kita ngobrol. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, amin. Mau gitu dong, itu nggak ada berapa detik. Dan itu saya minta konstan, continue, terus menerus ya, selama 30 hari. Susah, keringat ya, saya juga susah. Kadang-kadang sudah saya lakukan di pikiran saya, di hati saya, tapi tidak saya bagikan. Begitu juga ada kadang saya udah jawab kok, gimana di hati. Nah ini bisa juga ya. Nah baik, ini hukum kasih menurut Matius. Sekarang kita selanjutnya. Nah ini hukum kasih lebih enak lagi kalau kita bacanya. Galatia 5 ayat 22 kita sandingkan dengan 1 Yohanes 4 ayat 8 ya. Ini supaya lebih gampang dimengerti daripada yang hukum yang pertama tadi, hukum kasih. Mari kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi hukum, tidak ada hukum yang menentang hal ini. Ini pasti semua hukum di dunia akan menunjang ini semua. Selanjutnya kasih. 1 Yohanes 4 ayat 48. Begini firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Hukum, ini kasih, ini kasih. Oke ya. Ini gampang sekali ya. Jadi saudara tidak akan bisa mengasihi Allah kalau saudara tidak mengerti hukumnya. Apa itu? Kasih. Apa itu? Sukacita, damai sejahtera. Oke, satu-satu ya kita bahas ya. Saudara tidak bisa mengasihi anak atau keluarga
saudara kalau saudara tidak mengenal Allah? Pelan-pelan ya. Saudara tidak bisa mengasihi keluarga saudara kalau saudara tidak mengenal Allah. Itu aja. Oh, saya mengasihi saya enggak. Itu namanya cuma insting. Hewan juga begitu. Kucing juga begitu. Dia akan bela mati-matian anaknya yang diganggu sama orang. Ayam, induk ayam, kalau ada anak ayamnya dia akan ada. Itu kan kasih. Kasih dari Allah itu kasih yang menyelamatkan. Amin. Kasih yang berkorban. Itu dia. Jadi harus mengerti Allah dulu. Oh, Allah itu kasih. Oke, sukacita. Sukacita, damai sejahtera ini satu paket ya, saya bikin satu paket aja karena gini. Kalau saya dikasih uang 10 juta, saya sukacita. Sementara Allah sukacitanya nggak di harta. Damai sejahtera. Bagi saya damai sejahtera kalau kayak kemarin saya sudah ceritakan, kalau keinginan saya terpenuhi. Tapi bagi Allah damai sejahtera itu kalau keinginan Allah yang terpenuhi. Nah, kita harus mengenal dulu ini bagaimana. Kesabaran. Kesabaran kita udah kemarin kita udah dengar. Kemurahan, kebaikan, baik. Kebaikan. Next. Satu lagi. Keempat. Nah, baik yang jahat. Ini ya saya. Bila kita ingin dikatakan baik, ini baik yang jahat. Baik yang jahat itu apabila kita ingin dikatakan baik. Bahayanya, ya. Ini sangat jahat dan sangat memuaskan hawa nafsu. Ada ayat di mana mengatakan, engkau mengatakan aku baik, yang baik hanya Allah. Ingat ya, Bapak Ibu, kalau saudara dikatakan baik atau disanjung dulu sama orang yang saudara kenal atau itu, bilang, yang baik hanya Allah, yang mengasihi hanya Allah. Supaya saudara tidak GR atau tidak terbang. Supaya kemuliaan Tuhan jangan diambil oleh saudara. Biar yang punya kemuliaan hanya Tuhan. Amin. Amin. Ada orang, kamu baik loh. Masa sih pinjam dulu 100, jangan 100 nih 200. Ya aku senang loh sama kuemu, enak banget kuemu. Aku jadi bagaimana ya jadinya sama kamu? Udahlah, gimana alamatmu? Nanti kirimkan itu. Kalau ada yang, itu sih nggak seberapa ya, hanya iseng aja merendah nih, nggak apa-apa. Masih ada kok 5 loyang, 60.000 seloyang. Dia jualan ya, bisa aja gitu kan. Nah jadi saya mau katakan, ingat baik, ya. Untuk melepaskan yang pertama ini kita harus keluar dan lari. Ingat, kalau ada orang yang menyanyi-nyanjung, yang ingin melebihi diri kita dari Tuhan, yang melebihi diri kita dari Tuhan, keluar dari situ. Ingat, harus nama Tuhan dulu yang dimuliakan. Harus keluar. Mungkin lingkungan keluarga atau situasi apapun namanya, itu sangat menyakitkan hati. Karena apa? Di saat kita dikatakan baik, dikatakan kita penuh karunia, dikatakan kita anak Allah, itu semua hanya untuk Tuhan sebetulnya. Tapi apa? Pas itu diambil dari kita mulai gak suka. Kan baik gua, bukan Tuhan. Selama ini yang melayani siapa? Memangnya siapa itu? Saya ini semua. Nggak ada Roh Kudus. Nggak ada Roh Kudus di antara mereka. Cuma saya yang ada Roh Kudusnya. Cuma saya yang diberkati. Cuma saya yang dikaruniai. Wah, jahat ini. Sangat menyakitkan hati. Karena sakit hati karena seharusnya saya yang ditinggikan, bukan Tuhan. Dan itu keinginan satu-satunya yang buat kita dihargai. Oh iya, orang lain enggak. Menjadi kewajiban orang lain dan bukan Tuhan. Naik ke atas lagi Pak Depon yang tadi. Sekali lagi. Naik lagi sekali lagi asik ya. Udah ya. Itu ya. Kalau kita ngomong kebaikan, udah mengerti ya saudara ya. Makanya Tuhan rendahkanlah dirimu. Urusan orang mau menghormatimu, urusan mereka. Tapi kita harus menghormati orang. Amin. Orang tua harus ngajar anaknya menghormati orang lain. Amin. Itu harus diajar. Kalau ada orang tua datang mendekat, berdiri ya, beri salam. Itu benar. Jangan main nyolong, ini ada orang tua, ayo salam dulu. Itu ajar anak itu.
Dari kecil. Yang pertama Pak, dia lihat dulu bapak mamanya. Pas dia datang di pertemuan, iya bapakku masuk di pertemuan lingkungan, dia nyalamin semuanya ya. Dia lihat itu. Iya, nggak hanya ngomong-ngomong. Menghormati, begitu juga pas masuk dalam gereja, menghormati Tuhan. Iya ya, bapakku datang, duduk, berdoa, terus dia menyapa, dia dekat ini, begitu kan? Oh begini ya caranya berkomunitas, caranya bergrup, ya ada penghormatan. Jadi kita harus kenal dulu Allah itu bagaimana, lemah lembutnya Allah itu gimana, penguasaan dirinya Allah itu gimana. Penguasaan dirinya Allah jangan saudara tanya ya. Kalau dia nggak ada penguasaan diri Allah yang itu ya, Allah yang luar biasa itu, habis kita. Makanya dia menyerahkan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, yang kudus yang suci, untuk keselamatan kita. Dia bisa bikin beradaban yang baru, dia bisa bikin bumi yang baru, tapi tidak, dia tetap melanjutkan. Luar biasa. Hukum kasih. Saya berharap saudara mengenal. Ini yang pertama, kenal dulu Allah. Allah itu siapa bagi saudara? Untuk saudara mengenal Allah, saudara harus mengasihi diri dulu. Lihat, saya sudah benar belum? Saya sudah ada pengakuan dosa belum? Sudah ada pertobatan belum? Next slide. Oke. Dampak kita mengasihi Allah, makin kita mencintai Allah, maka kita akan mencintai diri kita sendiri. Loh, hebat ya? Makin kita mengasihi Allah, makin kita mencintai diri kita sendiri. Contohnya, di saat saya mencintai istri saya, maka saya akan mencintai diri saya makin lebih. Yang tadinya nggak pakai parfum, saya ingin ketemu istri saya waktu itu, saya pakai parfum. Yang tadinya saya mau ketemu istri saya, tadinya saya dulu mandi nggak mandi gitu ya, nggak mandi. Saya harus, karena mau ketemu istri saya nih, karena saya mencintai, ya saya harus mandi, saya harus baik. Kata dia mah, oh dulu mah dia baik banget, harum ini. Sekarang ya ampun, gitu ya dulu ya. Makanya kalau dulu yang pacaran mah enak ya, itu kayaknya paling-paling dah ya. Ya kenapa? Ini dia. Makin mencintai, makanya Allah bilang Allah, cintamu yang mula-mula mana? Mana cintamu yang mula-mula yang dulu itu mana? Kita berikan terus sekarang, ya. Yang dulu menggebu-gebu, bisa pasang badan, bisa mengorbankan, hanya dia di hati ini. Jadi begitu kita mengenal siapa kita dan tujuan hidup kita, ya. Hanya Kau Tuhan, hidupku Ku serahkan. Hanya firman-Mu yang menjadi jalan hidupku. Hanya Engkau yang mengatur dan menegur diriku ini. Karena cinta Allah itu menyelamatkan diri dari dosa, sehingga segala dosa kita terhapuskan. Dengan dasar seperti dampak yang sangat luar biasa. Dengan kita mengerti Allah begitu mengasihi kita, maka kita akan membalasnya otomatis. Dia mengerti hanya Tuhan. Diri kita dekat kembali Tuhan, dan kedua, kita diminta menunjukkan Tuhan kepada orang lain. Dengan kita mencintai, mengenal Tuhan, kita akan menunjukkan itu orang lain, dan orang lain akan melihat. Ya contohnya orang kekasih, oh ini pacar saya, makanya kita gandeng. Oh ini kekasih saya, makanya kita pegang. Orang lain lihat, oh iya ya, ada Ken di bosi. Ini contohnya suami istri ya, ada Ken di bosi, ada bosi di Ken. Begitu juga kalau kita orang Kristen, oh iya ada Yesus di dirimu, orang Kristen. Mengerti ya? Jadi menyenangkan bisa kita memegang hukum kasih. Amin. Saya berharap saudara juga ambil tindakan ini ya, mengasihi Yesus Tuhan. Jangan ragu, Dia sudah sangat baik loh. Dosa kita dihapus untuk kita bisa bersama-sama dengan Dia. Dia nggak meninggalkan kita sendiri, enggak. Sebagai penutup, terakhir, Ademan,
Simpulan. Bisa kita mengasihi Allah itu berarti sama dengan kita mengasihi sesama kita manusia. Hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Amin buat firman Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Ambil tindakan iman untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya mau bersekutu dengan. Saya ingin menyatukan hati saya denganmu Tuhan. Kenaikan pujian telah kulihat bukti kasih-Mu. Amin. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
Bagi yang sudah mendapatkannya bisa bangkit berdiri. Haleluya. Biarlah perjamuan ini mengingatkan kita akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Mari Bapak Ibu, kita membuka roti dan kita angkat. Sama-sama tangan kanan kita di atas bahu. Mari kita. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kita semua. Perbuatan ini menjadi peringatan akan Tuhan kita Yesus Kristus yang darahnya tercurah bagi kita. Dan kita akan bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur Tuhan. Mari kita membuka anggur dan mengangkat pelan-pelan. Mari kita angkat cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenangkan oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur bagi nama Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kemurahan hati Tuhan dari setiap kami. Yesus Kristus yang kami imani, yang telah menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Tubuh dan darah-Mu Tuhan telah menyatu di dalam tubuh kami, menandakan bahwa Engkau mengasihi kehidupan kami, bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau menginginkan agar kami dan kami mau melayani Engkau, dan kami juga mau mencintai firman. Kami imani segala apa yang Tuhan telah korbankan bagi setiap kami. Bukti kasih yang telah Tuhan tunjukkan bagi setiap kami menandakan betapa besar kuasa-Mu dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada alasan untuk kami meragukan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Kami sungguh beriman kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengatur segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Suka duka yang kami alami, penderitaan yang kami alami, semuanya Tuhan telah tentukan untuk kami lebih beriman dan percaya kepada Tuhan. Itulah bukti cinta kasih Tuhan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan setulus hati kami, dengan sepenuh hati kami, dengan segala akal budi kami. Roh Kudus bekerja bagi setiap kami, untuk kami berani mengatakan bahwa kami tidak sekedar datang ke gereja sebagai rutinitas kami Tuhan, tapi karena kami percaya Tuhan berkuasa atas kehidupan kami.
Engkau yang menjadikan segala sesuatunya indah bagi setiap kami ya Tuhan. Walaupun pada saat ini Tuhan mungkin kami mengalami hal-hal di luar pemikiran kami, tapi kami percaya itu menjadi jalan untuk kami lebih beriman kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan membuktikan bahwa Allah berkuasa atas setiap kami, bahwa Engkau akan menjadikan segala sesuatunya baik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami beriman bahwa Engkau mengasihi kami ya Bapa. Seperti firman-Mu yang telah tertabur pada saat hari ini. Itulah bukti cinta kasih Tuhan bagi kami. Engkau rela berkorban bagi setiap kami. Kau mencurahkan Tuhan darah-Mu untuk setiap kami. Terima kasih buat Tuhan Bapa yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semakin pakai Tuhan sebagai luar biasa, semakin heran Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap aspek kehidupannya. Berkati keluarga, berkati bapak, berkati pekerjaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kami setiap yang hadir pada saat hari ini, biarlah firman-Mu menjadi landasan bagi kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Sebab kami Tuhan ditegur untuk semakin mengasihi diri kami, pertanda bahwa kami mengasihi Tuhan. Tetapi kami terlebih dahulu mengasihi Allah sebagai bukti kami mengasihi sesama kami. Tidak mungkin kami mengasihi Allah tanpa kami mengasihi sesama kami, dan tidak mungkin kami mengasihi sesama kami bila kami tidak mengasihi Allah kami yang hidup. Dibiarkan iman di dalam Kristus Yesus. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kau yang mengatur segala kehidupan kami, dan terjadilah apa yang Kau kehendaki di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kau berkati setiap jemaat-Mu. Berkati Tuhan para pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani Tuhan pada saat hari ini. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Cukupkan setiap kebutuhan mereka. Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Engkau Allah memberkati. Mulai dari yang terkecil sampai dengan yang tertua, lansia, Tuhan berkati. Engkau Allah mengasihi kehidupan kami. Berkati anak-anak kami dalam masa pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP sampai dengan bangku perkuliahan. Engkau Tuhan memberkati. Cukupkan setiap kebutuhan mereka. Berkati juga Tuhan anak-anak Tuhan yang memiliki rencana untuk menikah, yang belum memiliki pasangan hidup, yang belum memiliki keturunan, dan yang mencari pekerjaan, dan akan melanjutkan studinya. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan Maha Kasih, dan Tuhan akan menunjukkan yang terbaik bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau berkati jemaat-Mu di Ikara Cigawi. Tiada yang tertinggalkan satupun, tiada yang terlupakan satupun di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan peduli. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sakit pada saat hari ini. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan iman mereka, menyembuhkan penyakit mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga Engkau Allah memberkati setiap program rencana kami yang ada di jemaat-Mu di Ikara Cigawi. Apapun yang menjadi rencana kami, terjadilah seturut kehendak Tuhan. Berkati dan cukupkan setiap kebutuhan yang kami perlukan untuk mengadakan rencana-rencana yang indah ini. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa Indonesia, berkati pemimpin kami. Roh takut akan Tuhan tertanam dalam hati pikiran mereka, sehingga terlaksanalah segala apa yang mereka pikirkan, dan atas nama petunjuk Tuhan terjadi di dalam bangsa negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percayakan Tuhan seluruh kehidupan kami mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan damai sejahtera bagi setiap kami, sebab kami percaya kepada Allah, kepada Bapa, Kristus, Roh Kudus yang hidup, yang senantiasa berkarya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kau mengampuni segala kekurangan dosa kesalahan kami. Kami dapat menerima kasih anugerah berkat damai sejahtera daripada Tuhan, yang senantiasa akan bercurah dari setiap kami yang percaya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada namanya Bapak Gembala Bosira Umum yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dan telah memimpin kita dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan
Yang amplop merah itu untuk operasional gereja kita, dan amplop pink yang lebih kecil itu adalah untuk aksi sosial. Bila dengan ucapan syukur dan kiranya Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, karena kami telah merasakan bahwa Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami, ya Bapa. Sebentar kami ingin memberikan persembahan kami ingin memberikan ucapan syukur perpuluhan kami, ya Bapa. Dan biarlah kami memberikan semuanya itu dengan sukacita dan dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah semuanya itu dapat membangun kerajaan-Mu di tempat ini, GBK Rawaji Baru. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Kembali kita akan punya Derek Justi.
memasuki ujung kebaktian minggu raya kita, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya berterima kasih para pejabat yang ada di GBI Karawaci Baru, yaitu Pak Ferry, Bu Fajar, dan Ibu Ken. Begitu juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penatua, Pak Husen, Pak Lemanto, Pak Andre, Pak Bengen, dan Pak Molan. Dan begitu juga para diaken-diaken kita yang luar biasa. Bapak Ibu, kemarin hari Sabtu tanggal 1 Maret kita sudah mengadakan baptisan air yang disaksikan oleh para penatua, baik itu dari Pak Bengen, Pak Husen, dan ada beberapa diaken, Saudara Happy, ada Bu Rosmayan yang ikut, ada Ibu juga pejabat yang menjadi saksi. 4 saudara kita saya akan panggil untuk maju ke depan untuk menerima sertifikat baptisan. Yang pertama, ini namanya bagus-bagus Bapak Ibu, terus terang aja bagus-bagus ini 4-4 ini, luar biasa saya. Luar biasa, saya juga kagum dan nama-nama. Yang pertama, Amit Cia Inca Klasisa Sipayung, maju ke depan. Yang kedua, Avela Maria Konkolatris Sipayung. Yang ketiga, Brineta Anabel Sirait. Yang keempat, Brian Alvaro Picolima. Puji Tuhan, Bapak Ibu boleh tahu ini adalah pelajaran hidup baru yang paling lama, hampir 6 bulan. Ya, hampir 6 bulan. Karena kita juga sibuk ya. Puji Tuhan. Ini dia, kita doakan semoga kehidupannya terus tetap suci, terus tetap berkenan pada Tuhan. Kita harus dukung dalam pengenalan akan Tuhannya lebih lagi. Keempat saudara kita yang masih muda-muda ini, dan nama Tuhan dimuliakan. Baik, Bapak Ibu, mungkin mereka ada satu kata-kata yang sering saya ucapkan ke mereka dan saya juga gak enak hati ya, karena sering saya katakan, sering saya utarakan setiap pertemuan, pasti saya katakan. Saya tuh udah kayak dukun. Saya udah bilang gini, kamu yakin ikut Tuhan? Tahu loh dampaknya. Kayak dukun ya, kamu yakin mau ikut pesugihan? Tahu loh dampaknya. Tahu kan apa yang harus kamu korbankan? Nah itu dia tuh. Saat ikut Tuhan, begitu banyak Tuhan akan tuntut kita. Terus terang, karena Dia Maha Kudus, Dia akan menuntut kekudusan kita. Dia Maha Benar, maka kita harus menjalankan kebenaran firman Tuhan. Dia Maha Suci, Dia Maha apa? Dia akan berikan supaya apa? Kita bisa sejalur, sefrekuensi dengan Tuhan. Makanya saya bilang, aduh kok saya begini banget ya, udah kayak dukun. Dan itu tiap hari, setiap pertemuan saya utarakan itu. Kamu yakin? Kamu masih muda loh. Sampai saya bilang ini, sudah berapa banyak dosa sih yang kamu sudah lakukan? Kok sampai mau bertobat ikut Tuhan? Tapi bilang, enggak, saya tetap mau dibaptis. Yakin? Ada keluarga saya di sini, ada konsekuensinya, ada pengorbanan yang kamu berikan. Dan rupanya mereka ambil. Kita dukungkan doa dalam perjalanannya untuk mengenal Tuhan dan sampai kesudahnya. Amin. Amin. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu jangan sungkan untuk meminta doa. Kami para penatua menyiapkan diri kami untuk menerima pokok-pokok doa untuk dijadikan doa syafaat kami.
Ya, ini ada Pak Benyet, ada Pak Andre, ada Pak Rumanto, ada Pak Husen, ada Pak Molan. Bapak Ibu bisa, atau kepada saya bisa, kepada Ibu Ken juga bisa, ya. Kalau ada Bu Fajar juga bisa, ada Pak Emo juga bisa. Gunakan kami para pelayan Tuhan untuk berdoa. Amin. Ada doa. Aduh, doain saya ya. Saya nggak tahu nih doa mana, saya butuh apa. Datang ke kami. Ya. Kalau enggak, kalau saudara nggak datang, nanti kami akan datang. Izinkan kami akan datang. Ya. Baiklah, Bu Piko ada apa nih yang mau doakan? Oh, doakan Pak supaya anak-anak saya sejahtera. Ya, kita doakan. Ya, bersama-sama. Nah, kita sekarang mendoakan buat cucunya Bu Piko, anak dari Bapak April, yang lagi sesak napas. Tapi sudah selesai apa masih? Oh, sudah selesai. Tadi pagi sesak napas, harus dikasih oksigen. Ya, gitu Han. Ya, kita doakan supaya ada imun dan tubuhnya kuat. Amin. Jangan sungkan, kita bersama-sama keluarga. Ayo doa apa? Ya, minta doa pagi-pagi sebelum kita beribadah jam 7 kurang, saudara bisa hadir atau kami akan menjemput saudara untuk ayo doa. Ya, kita doa dulu sama-sama. Amin. Amin. Ya, supaya hidup kita benar-benar terjadi rukun dan damai. Yang bisa sampaikan. Yang kedua, untuk semua kelompok sel, mohon saya dimasukkan dalam 1 bulan untuk saya bawa firman. Pendetanya kita mohon ya. Mohon ya, Pak Joni, Bu Nelly, terus Pak April atau Pak Budi, masukkan saya di jadwal dalam bawa firman di komsel ya. Jangan malu-malu pakai saya untuk bawa firman atau kesaksian di kelompok 4 dan 5 pun ya. Dijadwalkan saya, dimasukkan saya mulai bulan Maret. Memang ya, kalau sudah ada masa itu lupa dia sama saya. Padahal saya dulu juga suka ke situ ya. Jadi nanti dimasukkan, bikin jadwalnya per 3 bulan aja. Per 3 bulan sudah jadwalnya. Ini Pak, kalau udah ketemu tuan rumahnya, biasanya ada tuh kelompok yang bagus ya. Kelompok 3. Jadi di mana dia bertempatan, maka tuan rumahnya yang akan menjadi pembawa firman dan akan yang menjadi bawa puji-pujian. Wah, luar biasa nih. Ya, puji Tuhan, luar biasa ini. Ada juga yang dijadwal, digilir ya, puji Tuhan, luar biasa. Saya sangat menyenangi perkumpulan seperti itu. Di tengah minggu, di saat kita sudah nggak tahu gimana, ada komsel, datang dulu lah kepada Tuhan, kita bersama-sama. Nah, di komsel biasanya nggak hahaha, adanya gitu-gitu adanya, nangis-nangis. Yang diomongin apa? Kesusahan, persoalan hidup, badai, topan, angin puting beliung. Wah, luar biasa. Mungkin sini saudara lihat di sini senyum, ini dahsyat-dahsyat ya, kelihatannya oke-oke ya. Tapi saudara nggak tahu pergumulan hidupnya. Menangis saudara, kita sama-sama menangis sama-sama. Ya, kalau kita menangis sama-sama, air mata kita diganti oleh sukacita dari Tuhan. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu, itu pengumuman dari saya dan sedang doa. Dan minggu kedua besok kelompok 3 siap ya. Ituan ya, kesaksian ya. Yang baik, yang benar ya. Puji buat Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan sebelum kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau sungguh.
kepada kita, maka Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat datang dan menjadi milik kita. Diberkatilah kita dalam usaha, pekerjaan, keluarga, dan dimanapun kita berada. Diberkatilah kita saat bangun maupun tidur. Diberkatilah kita yang umatnya yang kudus, karena Tuhan akan membiarkan orang yang membenci kita tetap ada dan mereka kalah. Diberkatilah kita karena pembendaraan Tuhan yang melimpah, sehingga kita mengasihi banyak orang, tetapi kita sendiri tidak meminta-minta dan meminjam. Diberkatilah kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah kita tidak menyimpan ke kanan dan ke kiri, dengan tidak mengikuti Allah lain, dan hanya beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Yang bersatu hati dan yang beriman kepada Tuhan Yesus. Mari kita